Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali hadirin hadirat para pemerhati, mahasiswa, dosen, peneliti, pembelajar hukum dan kesejahteraan sosial bersama saya Heru Susetio PhD, Koordinator Mata Kuliah Hukum dan Kesejahteraan Sosial di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Teman-teman yang tercinta, kali ini kita akan mengkaji tentang hak asasi manusia alias HAM dan kesejahteraan sosial. Apa hubungan antara HAM dan kesejahteraan sosial? Ternyata sangat berhubungan sekali teman-teman. Sangat jelas hubungan antara HAM dan kesejahteraan sosial, karena kesejahteraan sosial adalah bagian dari hak asasi manusia. Semua orang berhak hidup secara sehat, sejahtera, bahagia, dan juga makmur sesuai dengan cita-cita negara kesejahteraan yang diinginkan. Walaupun pada kenyataannya tidak semua orang mendapatkan hak tersebut, namun dia adalah hak yang melekat pada seluruh manusia, bahkan semenjak dia masih ada dalam kandungan ibu-ibunya, atau kandungan ibunya. Karena HAM adalah satu instrumen yang melekat pada manusia, tidak perlu harus diberikan oleh negara, namun harus dijamin oleh negara, karena HAM itu melekat semenjak seorang anak dikandung oleh ibunya sampai dia melahirkan jadi manusia sampai dengan meninggal dunia. Apa hubungan antara HAM dengan kesejahteraan sosial? Bisa kita lihat pada pasal 22 dari Deklarasi HAM Universal alias The Universal Declaration of Human Rights 1948. Menyatakan pasal 22, everyone as the member of the society has the right to social security and is entitled to realization through national effort and international cooperation and in accordance with the organization and resources of the state of the economic, social, and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality. Alias setiap orang sebagai anggota dari masyarakat punya hak terhadap jaminan sosial dan juga berhak atas pemenuhannya ataupun pelaksanaannya melalui upaya-upaya di level negara di tingkat nasional ataupun melalui kerjasama internasional, dan juga yang dilaksanakan dengan kelembagaan dari negara, setiap negara, sumber daya yang tersedia dari setiap negara, apakah di bidang ekonomi, sosial, budaya, untuk menjamin martabat kemanusiaannya dan membangun pembangunan yang manusia yang sehat ya. Kemudian pada pasal 25 dari UDHR alias Article 25 The Universal Declaration of Human Rights 1948 menyatakan everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing, and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. Alias, setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan standar kehidupan yang layak untuk di bidang kesehatan, kesejahteraan dirinya, keluarganya, di bidang mendapatkan makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan juga pelayanan sosial yang diperlukan. Dan hak atas jaminan sosial ketika dia menghadapi pengangguran, sakit, ketika sedang cacat atau menjadi penyandang disabilitas, ataupun menjadi janda atau duda, ataupun mencapai usia tua, dan segala macam bentuk kehidupan yang tidak nyaman yang disebabkan sesuatu yang di luar kontrol dari dia sendiri. Kemudian pasal 25 ayat 2 mengatakan bahwa motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. Alias, ketika seorang ibu mengalami masa maternity, entah dia ketika sedang hamil, melahirkan, menyusui, sampai membesarkan anak, juga masa kanak-kanak, setiap anak berhak akan mendapatkan perawatan yang khusus, spesial, dan juga bantuan yang khusus dan juga spesial. Semua anak tidak memandang apakah anak yang lahir melalui perkawinan atau di luar perkawinan, karena tidak ada istilah anak haram. Tidak ada anak haram. Mungkin ada perbuatan orang tuanya yang haram, namun anaknya bukan anak haram. Anak tidak pernah minta dilahirkan secara haram ya. Tidak ada anak haram. Yang ada anak yang lahir di luar perkawinan dan anak yang lahir melalui perkawinan.
Jadi apakah mereka lahir di dalam perkawinan ataupun di luar perkawinan, semua berhak mendapatkan social protection alias perlindungan sosial. Teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, para pembelajar hukum dan kesejahteraan sosial, kemudian pada pasal 9 dari International Covenant on Artikel 9 dari International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights alias Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tahun 1966 yang berlaku pada tahun 76 dan diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 menyebutkan bahwa state parties to the present covenant recognize the right of everyone to social security including social insurance, alias para negara-negara pihak dari perjanjian Covenant ini mengakui hak setiap orang terhadap jaminan sosial termasuk asuransi sosial. The state parties to the present covenant recognize the right of everyone to social security including social insurance. Jadi suatu jaminan sosial itu bagian tak terpisahkan. Dia adalah suatu hak, teman-teman ya, suatu hak alias right. Dan termasuk juga social insurance alias asuransi sosial itu bagian dari hak. Social security termasuk social insurance adalah bagian dari hak asasi manusia. Selanjutnya teman-teman sekalian, kalau kita lihat juga pada pasal 9 dari Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyebutkan, pasal 12 maksud saya. Pasal 12 mengatakan, the state parties to the present covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. Setiap negara pihak terhadap covenant ini mengakui hak setiap orang terhadap penikmatan ya, alias penikmatan alias pemenuhan hak-haknya yang paling tinggi terhadap standar kehidupannya di secara kesehatan fisik maupun kesehatan mental ya. Setiap orang harus dijamin haknya untuk mendapatkan pencapaian yang tinggi terhadap standar kehidupan di bidang fisik dan juga standar kesehatan yang baik. Kemudian negara pihak dari peserta konvenan ini pada pasal 12 disebutkan bahwa the step to be taken by the state parties to the present covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary. Bahwa langkah-langkah dilakukan oleh negara pihak termasuk Indonesia, misalnya negara pihak dari Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tahun 66 yang kita ratifikasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 menyatakan setiap orang atau negara harus menjamin hak setiap orang untuk bisa mendapatkan pengaturan, bisa mendapatkan fasilitas bidang kesehatan termasuk untuk mengurangi angka kematian ibu dan kematian anak, mendapatkan jaminan kesehatan bagi sang anak yang dilahirkan, juga peningkatan aspek-aspek lingkungan dan kesehatan yang hygiene seluruh bidang pekerjaan, juga untuk bisa mencegah, merawat dan mengontrol epidemik, mengontrol endemik, termasuk penyakit-penyakit yang terkait dengan masalah kesehatan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja. Berikutnya, penciptaan kondisi yang akan memungkinkan semua orang mendapatkan pelayanan medis dan rawatan kesehatan ketika terjadi mengalami sakit ya. Karena kenapa? Tidak semua orang punya akses yang sama. Di undang-undang mungkin sama, teman-teman. Saya yakin hampir semua negara di dunia itu punya undang-undang yang menjamin setiap orang punya akses kepada layanan kesehatan. Sayangnya, dalam prakteknya tidak seperti itu. Tidak semua orang punya akses yang sama kepada akses layanan kesehatan. Orang kaya mungkin punya uang buat bayar asuransi. Orang kaya bisa bayar uang untuk dokter, tenaga medis, perawatan kesehatan dengan tidak begitu sulit. Bagi orang-orang yang miskin, mohon maaf, miskin atau orang-orang yang tidak punya akses kepada keuangan, kekuasaan, itu seringkali menjadi mimpi. Sehingga ketika mereka jatuh sakit, korban kecelakaan, kena musibah bencana alam, atau kena penyakit yang serius, mereka seringkali hanya bisa pasrah karena tidak punya uang, tidak punya asuransi kesehatan. Maka ada istilah sadikin, sakit sedikit, miskin. Ini yang tidak kita harapkan. Para sahabat-sahabat yang tercinta, tadi kita bicara Undang-Undang Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tahun 2005, sudah diratifikasi dengan Undang 11 tahun 2005. Sekarang kita lihat pada pasal
41 dan 42 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal menyebutkan, 1. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Itu yang pasal 1 angka 1. Pasal 41 angka 2 menyebutkan setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus alias special attention. Pasal 42, setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teman-teman yang tercinta, mungkin saya sedikit perlu mengulas secara sederhana. Ada tiga generasi hak asasi manusia. Sekarang mungkin ada hak generasi keempat ya. Nah, di era pandemi COVID-19 yang mungkin sejak akhir tahun 2019 ada pandemi COVID-19, ada muncul hak-hak yang baru di era pandemik, yaitu hak terhadap layanan kesehatan, terhadap akses internet, mengganti pembelajaran fisik yang tidak mungkin. Tapi secara konvensional ada tiga generasi HAM. Generasi pertama adalah hak-hak sipil dan politik, yaitu berasal dari ideologi adalah liberalisme. Haknya adalah hak untuk memilih, kebebasan mimbar, peradilan yang adil, bebas dari penganiayaan, perlindungan hukum, dan bebas dari diskriminasi. Itu hak generasi pertama. Generasi kedua, HAM itu terdiri atas hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Berasal dari ideologinya sosialisme dan demokrasi sosial. Contohnya adalah hak atas pendidikan, perumahan, kesehatan, pekerjaan, pendapatan yang berimbang, juga social security alias jaminan sosial. Itu hak generasi kedua. Yang ketiga, hak generasi ketiga adalah hak-hak kolektif alias hak-hak secara bersama, yaitu berasal dari ideologi ekonomi dan studi pembangunan, yaitu hak atas pembangunan ekonomi, hak atas kemakmuran, keuntungan dari pertumbuhan ekonomi, harmoni sosial, lingkungan yang sehat, udara bersih, dan sebagainya. Teman-teman sekalian, selanjutnya siapa yang menangani hak generasi pertama? Biasanya lembaga bantuan hukum, kemudian LSM menangani masalah hak sipil dan politik. Profesi yang dominan adalah profesi hukum ya, karena hukum bicara untuk menegakkan keadilan dan menciptakan akses orang kepada hukum dan pemerintahan, kesetaraan di bidang politik dan hukum. Maka pekerjaan sosial yang diharapkan adalah pekerjaan advokasi, penanganan pengungsi, pencari suaka, informasi lembaga pemasyarakatan ataupun lapas dan sebagainya. Pada generasi kedua yang dimunculkan adalah tipikal negara kesejahteraan. Juga sektor ketiga, private market welfare alias kesejahteraan pasar, yang kesejahteraan sosial diciptakan oleh mekanisme pasar. Juga generasi profesi yang dominan, profesi pekerjaan sosial. Kemudian bentuknya apa? Bentuk PEKSOS-nya alias pekerjaan sosial berupa pelayanan langsung alias direct services, manajemen negara kesejahteraan, pengembangan kebijakan, dan pengkajian advokasi. Itu untuk generasi kedua. Pada generasi ketiga, badan yang menangani HAM adalah agen-agen pembangunan ekonomi, proyek-proyek komunitas, dan juga lembaga seperti Greenpeace, atau lembaga pemerhati lingkungan di kita mungkin semacam WALHI ataupun ICEL dan sebagainya. Juga ada program yang dominan adalah COMDEV alias Community Development alias pembangunan masyarakat. Sehingga pekerjaan sosial yang diharapkan pada era ini, pada era generasi ketiga adalah program pembangunan masyarakat, pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, transisi budaya, dan juga perlindungan lingkungan dan pengembangan pribadi dan juga masyarakat. Kemudian negara itu tentunya bukanlah institusi yang sifatnya pasif. Negara harus bersifat proaktif, terutama pada HAM untuk generasi kedua dan generasi ketiga. Negara harus sifatnya melaksanakan hak-hak asasi positif. Negara harus proaktif memenuhi, melindungi, menegakkan hak-hak masyarakat untuk generasi kedua dan ketiga. Sementara pada hak generasi pertama, negara cukup pasif alias berdiam diri saja, tidak usah ikut campur untuk pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap
politiknya, hak privatnya itu adalah hak asasi rakyat yang tidak perlu banyak campur tangan negara. Namun, pada hak generasi kedua dan ketiga negara harus proaktif. Itu negara harus menjamin bahwa setiap orang punya akses terhadap equality and non-discrimination, persamaan dan non-diskriminasi. Yang kedua, negara harus menjamin setiap orang mendapatkan haknya yang tidak bisa dibagi-bagi alias indivisible dan interdependence. Hak itu ada sifatnya ketergantungan ya. Contoh, hak anak tergantung pada hak orang tuanya. Orang tua dilindungi haknya, anak pun terjamin hak haknya juga. Jadi indivisibility dan interdependence of rights. Yang ketiga, accountability alias ada akuntabilitas, pertanggungjawaban publik ya. Bahwa hak itu harus juga accountable, bisa dilaksanakan, bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dirasakan oleh dan dinikmati oleh semua orang secara akuntabel, transparan dan juga akses yang sama kepada semua orang. Yang keempat, negara harus menjamin partisipasi bahwa setiap kebijakan harus dilaksanakan dan dimonitor dan membuat orang bisa ikut berpartisipasi dalam proses pemenuhan hak-haknya dan juga perlindungan hak-haknya. Dan dalam kerangka ini ada 3 kewajiban negara, teman-teman sekalian, yaitu obligation to respect, kewajiban untuk menghargai, terutama untuk HAM generasi pertama. Cukup menghargai, tidak usah ikut campur terlalu jauh. Yang kedua, kewajiban untuk melindungi HAM untuk generasi kedua. Dan ketiga, negara harus proaktif melindungi hak atas kesejahteraan sosial. Yang ketiga, kewajiban untuk memenuhi dan memajukan, obligation to fulfill and to promote, juga pada generasi kedua dan ketiga, negara harus proaktif memenuhi, memajukan hak rakyat atas kesejahteraan sosial, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pekerjaan, lingkungan yang bersih, yang sehat dan berkualitas, dan semua hak yang terkandung dalam HAM generasi kedua dan generasi ketiga. Demikian perkuliahan saat ini yang bisa kami sampaikan, teman-teman tercinta. Saya Heru Susetyo, sangat senang bisa sharing dengan teman-teman tercinta para pemerhati hukum dan kesejahteraan sosial demi majunya, sehatnya, kuatnya NKRI tercinta yang sama-sama kita banggakan. Sampai berjumpa dalam pertemuan yang akan datang. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.